Assalamualaikum Lur. Ini kembali kita review tentang beberapa kendala di lagi-lagi motor Satria FU. Mungkin karena Alfata Jaya Motor kita sering membuat konten tentang perbaikan maupun tutorial dari Satria FU. Jadi efeknya alhamdulillah bengkel kita jadi banyak dapat pasien yang sehubungan dengan permasalahan Satria FU Lur. Cuma ada beberapa juga teman-teman yang ternyata nanya di kolom komentar, itu sekedar bertanya atau nanya alamat, karena kita memang ini lokasi bengkelnya itu jauh di Pulau Kalimantan ya Lur, bukan di Pulau Jawa. Jadi kita ya tidak bisa membantu untuk teman-teman yang jauh dari bengkel kita, kecuali kita memberikan saran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang trouble-trouble dari Satria FU. Nah ini salah satunya Lur. Hari ini juga berbarengan ada beberapa Satria FU yang juga kita tangani dengan trouble yang berbeda-beda. Tetapi masalahnya sih sebagian besar itu ada pada head cylinder. Nah yang menjadi unik dari trouble salah satu Satria FU ini Lur, mungkin karena penanganannya yang kurang tepat yang mengakibatkan motor Satria FU ini bermasalah. Ini Satria FU ini dibawa kemari dalam kondisi macet Lur. Begitu kita cek ternyata tidak ada kompresinya. Memang untuk karburator dia sudah menggunakan karburator tipe konvensional, karburator tipe lama bukan tipe vakum. Itu sepertinya punya racking variasi. Nah, ketika kita cek kemarin ini yang tidak ada kompresinya. Api normal, distribusi bahan bakar juga normal, tapi dia kompresinya yang tidak ada. Untuk dari pistonnya juga sih masih cukup layak ya Lur untuk digunakan. Nah begitu kita melakukan pembongkaran di area head cylindernya, nah ini di area head cylindernya Lur, ternyata kemarin pertama yang kita buka itu dari SIM-nya. Dari SIM-nya ini juga sudah menerapkan diganjel-ganjel. Hanya metode pengganjelannya tidak seperti yang sering saya upload di konten Alfata Jaya Motor. Ini dia mengganjelnya menggunakan plat besi yang seperti berbahan seng Lur. Karena berbahan seng, jadi dia gampang sekali untuk penyet seperti ini. Nih, sebenarnya sih baik saja, dan ini dia mengganjalnya ada di bawah SIM-nya. Kalau saya lebih memilih mengganjalnya itu ada di atas SIM-nya. Dan juga untuk ganjelnya ini tidak saya kecilkan seperti ini, tapi tetap saya buat dia lebar, lebar memenuhi permukaan dari dasar tepetnya ini, dengan tujuan supaya ganjel itu tadi benar-benar berfungsi sebagai ganjel yang permanen, tidak menjadi ganjel yang bisa berubah tempatnya. Efeknya banyak Lur. Nah kalau dia berubah tempat, fungsi dari ganjelnya itu jadi hilang. Bahkan kalau jatuh ke dalam klepnya, masuk ke celah klepnya di sini Lur, justru dia akan menjadi ganjel antara payung klepnya dengan seating klepnya. Resikonya banyak. Jadi kenapa salah satunya saya sering mengupload di video saya itu, untuk ganjel SIM-nya itu saya buat lebar supaya kemungkinan dia jatuh itu kecil. Sentuhan dengan tapak dari ujung klepnya juga besar, dan juga dia memenuhi ruang dasar dari tepetnya. Itu pertimbangan saya menggunakan ganjel yang lebih lebar. Dan saya menggunakan ganjel itu biasanya dari bahan baja. Saya menggunakan biasanya itu thickness git atau fuller, yang memang bahannya ini keras sekali. Nah yang tidak kalah pentingnya Lur, dan ini saya temukan di Satria ini, dia hilang kompresi karena klepnya bengkok. Nih, klepnya empat-empatnya kita ganti. Klepnya bengkok. Dia klepnya bengkok, walaupun susunan dari topnya itu tidak berubah. Topnya tetap benar, tapi klepnya bengkok. Kok bisa dia bengkok seperti itu? Nah, kemungkinan pertama bahan dari klep ini, klepnya sepertinya belum lama diganti Lur. Nah ini klepnya juga nih, bahkan kerak-keraknya belum lama, masih belum banyak menempel.
Salah satunya ini klep innya bengkok. Terus ketika melihat dari ini bagian-bagian dari head cylindernya, memang di sini ada bekas benturan-benturan. Nah, kalau Satria FU ada trouble seperti ini lur, klepnya tiba-tiba bengkok sehingga kompresinya bocor. Pertama yang harus teman-teman review kualitas dari klepnya ini. Di pasaran tuh banyak sekali lur. Klep ini mereknya selain yang asli itu, yang imitasi itu banyak sekali. Dan setiap imitasi kualitasnya itu pasti di bawahnya yang asli. Semakin murah tentu kualitasnya semakin di bawah gitu. Pertama kualitas. Terus yang kedua ada lagi dari klepnya yang lain. Ini klep X-nya. Ini melar ujung klepnya ini, tangkai klepnya melar. Jadi dia nggak bisa keluar, nggak bisa melewati bosing klepnya. Jadi mau tidak mau sebelum kita cabut ini dikikir, dikecilkan. Kenapa dia bisa melar seperti ini lor? Jawabannya dia melar itu karena ganjelnya yang nggak pakai aturan, ganjelnya nggak diukur. Yang benar ketika nanti teman-teman sudah melakukan ganjel itu diukur celahnya, nggak terlalu rapet, nggak terlalu longgar. Terlalu rapet nanti dia tepetnya menekan ujung klepnya terlalu berlebihan. Ya, akhirnya dia melar seperti ini. Ditambah lagi kalau kualitas klepnya nggak baik, maka dengan mudah ujung klepnya ini akan melar. Kalau udah melar begini suaranya tuh kasar banget lur, kasar banget. Nah ini masukan buat teman-teman yang mungkin masih sama-sama mencari cara terbaik mengganjal dari teknik mengganjal SIM-nya Satria FU. Saran saya setelah nemu ganjelnya, bukan cuma diganjal doang, tapi diukur. Kasihan customer kalau seperti ini. Akhirnya biayanya berkali-kali. Nah gitu. Cuma kalau akhirnya dibawa ke bengkel saya, ya mau tidak mau kita kenakan biaya lagi seperti yang kita kerjakan ini lur. Dan lagi kita mengganti klep seperti ini. Klepnya juga harganya lumayan. Kalau merek NPP itu satu set itu satu klep in, satu klep buang. Itu 1 in 1 X, harganya sekitar 95.000. Kalau dua pasang apa enggak 200.000 kurang 10.000. Nah lumayan harganya, belum seal klepnya. Karena kalau kita ganti klep disekur, kalau saya lebih memilih langsung mengganti seal klepnya. Karena kalau terkena amril, seal klepnya itu pasti luka. Kalau nggak diganti, ngasep lagi, kita bongkar lagi, terlalu banyak resikonya, lebih baik diganti. Jadi sekali bongkar itu nggak mati habis duit 500 ribuan. Hanya karena penanganan yang tidak tepat. Bukan rusak karena pemakaian normal ya lur, tapi karena penanganan yang tidak tepat. Nah kalau sudah begini, ini tadi klepnya udah kita ganti baru. Saya pakai merek tuh NPP, karena beli yang asli nggak ada, disuruh inden sama tokonya, kesuwen, nggak jadi duit. Nah jadi pakai merek NPP, sudah disekur juga. Nah sekarang tinggal setting SIM klepnya lagi. Kita kembalikan SIM klepnya, tapi kalau dia perlu ganjel, kita ganjel. Kalau dia ketebalan, kita kurangi ketebalannya. Ganjelnya teman-teman bisa lihat lah di video-video saya sebelumnya, dibuka itu udah sering banget saya mengupload teknik mengganjal SIM-nya Satria FU. Nah untuk yang ini penanganannya karena kompresinya yang hilang, klepnya bengkok, yang bermasalah klepnya kita ganti, seal klepnya diganti, disekur, baru kita tata ulang. Kita tata ulang dari SIM-nya. Dah kalau udah dipasang, saya jamin pasti hidup. Satria FU itu nggak ribet motornya teman-teman. Motornya itu nggak rewel. Yang penting ditangani dengan benar. Ya jadi kalau ada banyak pertanyaan, bang motor FU saya rewel banget, enggak. Satria FU itu termasuk motor yang bandel. Dia nggak rewel. Yang rewel itu yang nggak bisa ngerjain. Enggak kolor. Mekanik yang belum bisa ngerjain itu masih belajar. Sama saya dulu juga belajarnya lama banget. Lama, apalagi saya ini termasuk senang belajar. Jadi belajarnya lama juga. Apalagi kalau udah sekarang tuh gampang. Udah banyak video dari tutorial YouTube. Udah banyak video-video yang di-share oleh rekan-rekan mekanik-mekanik yang udah ahli untuk bisa menangani masalah-masalah di Satria FU. Jadi jangan disalahkan motornya. Akhirnya image-nya Satria FU itu hancur.
motornya dijual murah, tapi kalau kita beli spare partnya hancur. Karena image-nya Satria FU yang kebanyakan masalah. Padahal enggak lur, saya tuh 8 tahun jadi kepala mekanik Suzuki, dan saya akui Satria FU ini salah satu motor yang bandel. Dan larinya juga kenceng banget, lebih kenceng daripada lari kudanya sampean. Oke lur, mudah-mudahan videonya bermanfaat, jadi rujukan buat kita semua. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa lur, videonya di share. Yang nge-share saya doakan nambah istri, nambah rezeki, masuk surga. Oke lur, thank you, wassalamualaikum.